Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi termodinamika teknik 2 terkait dengan campuran gas. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, contoh 13.1. Fraksi massa dan mol campuran gas. Campuran gas yang terdiri dari 3 kg O2, 5 kg N2 dan 12 kg CH4 seperti pada gambar. Tentukan A fraksi massa masing-masing komponen, B fraksi mol dari masing-masing komponen, dan C massa molar rata-rata dan konstanta gas dari campuran. Terlebih dahulu kita akan menuliskan parameter yang diketahui. Yang pertama adalah massa, berarti MO2 sama dengan 3 kg. Kemudian M N2 sama dengan 5 kg dan M CH4 adalah 12 kg. Maka tentu saja dari nilai yang diketahui ini kita bisa menentukan massa campuran. 3 tambah 5 tambah 12 sama dengan 20 kg. Selanjutnya yang ditanyakan adalah yang pertama, fraksi massa masing-masing komponen. Fraksi massa berarti MfO2, MfN2 dan MfCH4. Kemudian yang kedua, fraksi mol dari masing-masing komponen di YO2, YN2 dan YCH4. Dan yang terakhir adalah massa molar rata-rata, yaitu MM, dan konstanta gas adalah RM. Nah, untuk menyelesaikan ini maka kita harus mereview materi yang sudah disampaikan untuk mendapatkan persamaan yang dibutuhkan, yang sesuai. Nah, untuk pertanyaan A, persamaannya adalah MFI sama dengan M komponen dibagi dengan massa campuran. Kemudian untuk Y itu adalah YI sama dengan NI dibagi dengan N campuran. Dan untuk massa campuran sama dengan massa campuran dibagi dengan mol campuran. Dan untuk RM adalah konstanta gas universal dibagi dengan massa molar campuran. Nah, untuk Y ini kita harus mencari, untuk mendapatkan YI harus diperoleh NI. Maka
harus dibutuhkan persamaan tambahan untuk mendapatkan Ni, yaitu massa komponen dibagi dengan massa molar komponen. Nah, inilah persamaan-persamaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal ini, di mana untuk pertanyaan A, massa komponen O2, N2 dan CH4 sudah bisa didapatkan dari persamaan ini. Mi sudah didapatkan, masih 3, 5, 12, dan massa campuran 20 berarti dapat dihitung. Kemudian untuk Yi, Ni belum ada, maka dihitung dulu Ni. Massa campuran ada, massa komponen ada, dan massa molar komponen. Hal ini, parameter ini dapat dicari di tabel periodik unsur. Untuk O berapa, N berapa, C berapa, H berapa. Pertama kita selesaikan untuk pertanyaan A, yaitu fraksi massa. Yaitu untuk MF O2 sama dengan massa O2 tadi adalah 3 kg dibagi dengan massa campuran total 20 kg, peroleh 0,15. Kemudian fraksi massa untuk N2, massa N2 tadi adalah 5 kg dibagi dengan massa campuran 20 kg, 0,25. Dan yang terakhir, fraksi massa CH4 sama dengan 12 kg per 20 kg sama dengan 0,6. Kemudian pertanyaan B. Terlebih dahulu kita cari bilangan mol masing-masing komponen, yaitu NO2 sama dengan massa O2, yaitu 3 kg dibagi dengan massa molar dari O2. O2 itu adalah untuk O sendiri adalah 16 dan ada 2 kali 2 berarti 0,094 kilomol. Kemudian untuk N2 adalah 5 kg. N itu adalah 14, ada 2 kali 2 maka diperoleh 0,179 kilomol. Dan yang terakhir CH4 CH4 ada 12 kg dan C itu 12 ya, 12 ditambah H-nya itu ada bernilai 1 dan ada 4, berarti 12 tambah 4 sama dengan 16, peroleh 0,75 kilomol. Nah, selanjutnya berdasarkan nilai mol ini kita jumlahkan
diperoleh 1,023 kilomol. Yang ini adalah N campuran. Nah, selanjutnya kita bisa hitung untuk YO2 adalah 0,94 dibagi dengan 1,023, yaitu 0,092. Kemudian YN2 sama dengan 0,179 dibagi dengan 1,023, peroleh 0,175. Dan YCH4 0,75 dibagi dengan 1,023, ya ini 0,733. Selanjutnya pertanyaan C, yaitu massa molar rata-rata. Massa molar rata-rata tadi persamaannya adalah MM dibagi dengan NM, massa campuran dibagi dengan bilangan mol campuran, yaitu 20 kg dibagi dengan 1,023 kilomol, peroleh 19,6 kg dibagi dengan kilomol. Selanjutnya adalah konstanta gas campuran, yaitu RM sama dengan RU per massa molar campuran rata-rata. Dari review di buku kita bisa dapatkan 8,314 kilojoule per kilomol Kelvin dibagi dengan hasil ini 19,6 kilogram per kilomol, peroleh 0,424 kilojoule per kilogram Kelvin. Dari hasil ini kita sudah dapatkan untuk pertanyaan A, B, dan C. Saat fraksi massa tersedia, fraksi massa dan mol juga dapat ditentukan langsung dengan persamaan-persamaan yang ada pada materi sebelumnya. Selanjutnya contoh 13.2, perilaku PVT dari campuran gas non-ideal. Tangki kaku berisi 2 kmol gas N2 dan 6 kmol gas CO2 pada 300 Kelvin dan 15 megapascal seperti pada gambar. Perkirakan volume tangki berdasarkan A, persamaan keadaan gas ideal, B, aturan K, C, faktor kompresibilitas dengan hukum Amagat, dan D, faktor kompresibilitas dengan hukum Dalton.
Pertama-tama kita tuliskan informasi yang diketahui di soal. 2 kilomol N2 dan 6 kilomol CO2 itu adalah bilangan mol N2 yakni kilomol, 2 kilomol, dan N CO2 adalah 6 kilomol. Dua informasi ini kita dapat informasi baru, tentu saja adalah N campuran. 2 tambah 6, 8 kilomol. Kemudian 300 Kelvin adalah temperatur campuran dan 15 megapascal adalah tekanan campuran. Kita bisa tuliskan dalam satuan kilopascal, yaitu 15.000 kilopascal. Nah, yang ditanyakan adalah volume campuran, yaitu Vm, dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama, menggunakan persamaan keadaan gas ideal. Kita sudah tahu persamaannya adalah P kali V N RU kali T. Nah, yang dicari adalah Vm, maka kita tambahkan sini adalah N campuran, RU, T campuran, dan P campuran. Untuk Nm sudah dihitung, RU adalah konstanta, Tm adalah temperatur campuran sudah diketahui di soal, dan Pm juga tekanan campuran sudah diketahui. Adapun untuk B, C, dan D ini menggunakan faktor kompresibilitas, maka persamaannya menjadi Zm, Nm, Ru, Tm, dan Pm. Zn ini yang akan berbeda cara perhitungannya menggunakan aturan K, hukum Amagat, dan hukum Dalton. Pertama-tama kita hitung dengan menggunakan persamaan sederhana, yaitu persamaan keadaan. Yakni Vm sama dengan Nm, Ru, dan Tm dibagi dengan Pm. Dari soal kita sudah dapatkan ini ada 8 kilomol, Ru adalah 8,314 kilopascal meter kubik per kilomol Kelvin, dan Tm adalah 300 Kelvin, dan Pm adalah dalam satuan kilopascal 15.000. Silakan dihitung, itu akan dapat nilai 1,33 meter kubik. Kemudian selanjutnya dihitung dengan menggunakan aturan K. Untuk case rule, yang perlu diketahui, dicari adalah temperatur pseudokritikal dan tekanan pseudokritikal. Ini adalah sigma dari YI dengan T kritikal I, dan untuk tekanan YI kali P kritikal I. Karena hanya ada dua komponen, berarti Y N2 kali T CR N2 ditambah
Y CO2 kali T kritikal O2 CO2. Dan untuk ini sama, Y N2 tekanan kritikal N2 tambah Y CO2 kali tekanan kritikal CO2. Tentu saja kita harus cari dulu Y ya, Y N2. Y N2 itu adalah fraksi mol. Y N2 N2 dibagi N campuran adalah 2/8, 0,25. Dan Y CO2 adalah N CO2 dengan N campuran. Jadi 6 dibagi 8, 0,75. Ya, perhatikan bahwa untuk fraksi mol campuran tentu saja bernilai 1, 0,25 tambah 0,75. Maka selanjutnya menentukan temperatur kritikal N2 dan temperatur kritikal CO2 serta tekanan kritikal N2 dan tekanan kritikal CO2. Ini diperoleh dari tabel A1. Ya, nilai-nilai temperatur kritis ini dan tekanan kritis diperoleh dari tabel tabel A1. N2 kita cari nilainya. Ya, nitrogen. Nilai kritisnya adalah untuk temperatur 126,2 dan P kritis 3,39. Sementara untuk CO2 karbon dioksida temperatur kritis adalah 304,2 dan tekanan kritisnya 7,39. Berarti kita bisa hitung YN2 0,25 kali temperatur kritis tadi adalah 126,2 dan YCO2 0,75 kali temperatur kritis CO2 adalah 304,2. Ini boleh 259,7
Kelvin. Kemudian untuk tekanan sama 0,25 dikali tekanan kritisnya 3,39 megapascal ditambah Y CO2 adalah 0,75 kali tekanan kritisnya tadi 7,39 megapascal, diperoleh 6,39 megapascal. Selanjutnya kita akan menghitung temperatur, reduce temperatur dan reduce tekanan, yaitu TR sama dengan TM dibagi dengan T pseudokritikal dari campuran 300 Kelvin dibagi dengan 259,7, hasilnya adalah 1,116. Dan tekanan reduce adalah PM dibagi tekanan pseudokritikal dari campuran. Tekanan campuran adalah 15 megapascal dibagi dengan 6,39 megapascal, diperoleh 2,35. Nah, dari dua informasi ini Zm ditentukan dengan menggunakan bagan atau chart, yaitu pada lampiran chart A15B, ya, A15B dengan dua informasi PR dan PR 1,16 dan 2,35, 1,16 dan 2,35. Chartnya seperti ini. Kita lihat ada 3 kurva. Yang pertama adalah kurva TR dari 1, 1,05, 1,1, 1,15 sampai 5. Jadi sampai TR-nya 5. Kemudian ada kurva PR yang di bagian bawah dari 0,0 sampai 7. Nah, untuk mendapatkan Zm menggunakan case rule, yang kita butuhkan hanya TR dan PR. TR-nya tadi adalah 1,16. Kita kasih tanda untuk TR-nya 1,16, berarti ini 1,05, 1,1, 1,15. Sementara kita ingin 1,16, berarti kira-kira di sini kurvanya melengkung seperti ini. 1,16. Selanjutnya untuk PR adalah 2,35. Di sini 2,0, 2,5, 2,1, 2,2,
2,3, 2,4. Antara 2,3 dan 2,4, 2,35. Nah, di sini tidak persis di garis 0,5, ditarik garis ke samping, itu berada di sedikit di bawah 0,59. Ya, jadi ini harus menggunakan mistar untuk mendapatkan nilai yang presisi. Jadi diperoleh Zm sekitar 0,49. Jadi harus menggunakan mistar untuk mendapatkan posisi yang tepat. Jadi ini harus membutuhkan ketelitian. Jadi diperoleh Zm sama dengan 0,49. Nah, dengan demikian kita bisa hitung Vm sama dengan Zm-nya adalah 0,49 dikali N-nya berapa tadi? 8 ya. Kemudian 8,314 kali 300. Kemudian 15.000. Sebenarnya ini tadi sudah kita hitung ya. Bagian ini sudah kita hitung di bagian A yang diperoleh sebagai V untuk volume gas ideal. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menuliskan demikian, cukup langsung mengambil nilai yang pertama tadi. Jadi 0,49 kali Vm-nya gas ideal, yaitu 1,33. Diperoleh 0,652 meter kubik. Nah, ini jawaban untuk menggunakan case rule. Bisa diperhatikan bahwa ada perbedaan yang begitu besar antara nilai volume menggunakan case rule dengan persamaan keadaan gas ideal. Kemudian selanjutnya pertanyaan C, menggunakan hukum Amagat. Nah, Zm bisa ditentukan secara komponen. Jadi komponennya ada N2, berarti kita harus cari Zn2. Kita harus cari Zn2 dan ZCO2. Dari dua Z ini baru kita dapatkan Zm. Nah, untuk mendapatkan Z itu juga sama menggunakan gambar atau chart A15B. Tapi terlebih dahulu kita harus tentukan parameter apa yang dibutuhkan dengan hukum Amagat, yaitu tekanan dan temperatur. Nah, pertama untuk N2, untuk N2 kita hitung T reduce untuk N2 adalah temperatur mixture campuran dengan temperatur kritikal N2. Tm-nya 300 dibagi tadi temperatur kritikal N2 adalah 126,2. Peroleh
2,38. Kemudian untuk temperatur ya ini N2 ya, tekanan N2 menggunakan PM dan P kritikal N2 yakni 15 dibagi 3,39 4,42. Nah, dua nilai ini dicari di gambar atau chart A15B. (2,38) untuk T-nya 2,38 dan P-nya 4,42 ya. Kita hapus dulu ini. T 2,38 kita cari T 2,38 ini 21 1,5 1,6 berarti 2,5. Nah, kira-kira di sini antara 2 dengan 2,5 berarti katakanlah di sekitar ini. Kemudian 4,42 P-nya 4,42 ini 4 dan 4,5 berarti 4,4 4,1 2 4,3 4,4 ya, sekitar di sini. Berarti kita tarik garis ke atas. Ini harus menggunakan mistar. Nah, tarik garis ke samping, diperoleh angka persis sedikit di atasnya garis 1,0. Nah, diperoleh ZM 1,02. Jadi sini diperoleh ZM sama dengan 1,02. Kemudian berikutnya untuk CO2 sama caranya. Kita hitung PR-nya dan PR-nya. Untuk CO2 TR CO2 sama dengan TM dibagi T kritikal CO2, yaitu 300 dibagi 304,2 0,99 dan PR CO2 PM dan P kritikal CO2. PM-nya tadi 15 dibagi 7,39 peroleh 2,03. Nah, dua informasi ini kita cari ZM dengan gambar yang sama A15B. Kita hapus dulu. Dua informasi 0,99 untuk T-nya
Ini 1 berarti ya kira-kira di nilainya di sini. Kemudian P-nya adalah 2,03. Berarti mengikuti sepanjang garis ini, dan P-nya 2,03 ya, ini 2,03 kira-kira setelah garis 2. Kira-kira ketemu di sini. Nah, berarti tarik berat ke samping. Ya, ZM sama dengan 0,3. Berarti diperoleh ZM sama dengan 0,3. Maka selanjutnya menghitung Z campuran, yaitu Y N dikali ZN2 tambah Y CO2 Z CO2. 0,25 kali tadi 1,02 tambah Y untuk CO2 0,75 kali Z nya ini 0,3, diperoleh 0,48. Maka VM nya sama dengan ZM langsung kali dengan nilai VM zat ideal, gas ideal, untuk menghemat waktu penghitungan ya. 0,48 dikali 1,33 diperoleh 0,68 0,638 meter kubik. Jadi nilainya tidak berbeda jauh dengan menggunakan aturan case tadi yang sebesar 0,652. Selanjutnya yang keempat, menggunakan hukum Dalton. Untuk hukum Dalton, selain temperaturnya tetap sama, temperatur reduce yang dicari sama dengan bagian C, jadi TR-nya tetap mengambil di C. Yang ditentukan selanjutnya adalah VR. VR untuk N2 dan VR CO2. Ini yang harus ditentukan. Nah, persamaannya ini diperoleh dari pada bab sebelumnya di pembahasan terkait dengan sifat zat murni pada bab 3. Kita bisa dapatkan persamaan di sana. V R untuk N2 sama dengan VM dibagi dengan N2 dibagi dengan RU kali T kritis N2 dibagi dengan P kritis N2. Persamaan yang sama untuk komponen CO2. VM bagi N CO2 per RU T kritis CO2 per P kritis CO2. Nah, untuk nilai-nilai itu tadi sudah diperoleh. V CR N2 sama dengan 1. Kita pertama menggunakan
VM-nya itu adalah gas ideal 1,33. Ini nilai awal karena perhitungan ini akan terus eh, berlangsung berulang-ulang. Setiap kita mendapatkan nilai VM yang baru, dimasukkan kembali, hitung kembali, sampai akhirnya VM itu sudah konstan atau tidak berubah. Pertama kita masukkan campuran menggunakan persamaan gas ideal, yaitu 1,33, dan NN2 tadi adalah 2 kilomol, dan RU-nya konstanta 8,314 dikali T kritis tadi 126,2 dibagi dengan P kritis 3.390, karena di sini harus satuan kilopascal ya, 3.390 kan, ini harus kilopascal, diperoleh 2,15. Dengan cara yang sama kita hitung VCrCO2. VCrCO2 tetap sama 1,33 kali NCO2 tadi 6 kilomol. Kemudian RU-nya sama 8,314. Untuk T kritis CO2 adalah 304,2 dibagi untuk P kritis CO2 7.390 kilopascal. Di tabel dituliskan megapascal, berarti 7,3. Dalam perhitungan ini kita pakai satuan kilopascal. Setelah dihitung diperoleh nilai 0,648. Nah, dua nilai ini bersama dengan untuk nilai T ya, bukan kritis di sini ya. Di sini harusnya adalah PR. TR pada bagian C tadi. TR pada bagian C untuk N2 adalah 2,38, dan untuk TR ini N2 PR CO2 adalah 2,0 bukan P. Sini adalah T. Yaitu 0,99. Nah, dua nilai ini kita cari di tabel A15 ya. Dan ini tabel A15B, grafik ya, gambar dua nilai ini V dan T juga sama, cari di gambar A15B.
pertama tadi untuk N2, kita cari Zn2 menggunakan dua parameter itu, yaitu T 1, T R N2 1 bukan 1 2,38 dan VR N2 2,15 dan untuk TR CO2 adalah 0,99 dan VR CO2 adalah 0,648. Nah, jadi dua nilai ini yang akan kita coba cari Z-nya. 2,38 TR. Ini 1, 2, 1,6, 1,2. 2,38 ini 2,5. Berarti ya ini 2 kira-kira di sini. Ini garisnya ini melengkung, kita harus mengikuti garisnya. Kemudian untuk VR adalah yang ini. VR ini 0,20, 0,25, 0,3 terus sampai kita dapat VR 2,15. 2,15 di sini. Antara 2 dan 3 berarti di sini. Ya. Ini kita harus perbaiki garisnya. Dua koma 38 ya, 2,38 kita harus ikuti deh. Ya, di sini kira-kira pertemuannya di sini. Diperoleh garis ke samping 0,99, berarti ini ZM-nya 0,99. Sementara yang berikutnya untuk T 0,99 dan 0,648. Kita ambil yang di sini 0,99 berarti mendekati 1 nilai ini ya. Kemudian VR-nya 0,648, 0,3, 0,3, 0,4, 0,5, 0,648 antara 0,6 dan 0,7 berarti dengan ya kira-kira di sini. Ya, ini garisnya ya harus diikuti ya, kira-kira pertemuan sini. Tarik garis ke samping ini agak di atas, peroleh 0, ZM 0,56. Jadi ini hanya contoh untuk mendapatkan garisnya. Untuk akurasi atau ketelitian harus menggunakan penggaris. Jadi kita sudah dapatkan 0,99 dengan 0,56.
Jadi diperoleh Zm yaitu Y N2 dikali Z N2 tambah Y CO2 kali Z CO2. Y N2 tadi 0,25 dan Z N2 dari pencarian di gambar A15B diperoleh 0,99 tambah 0,75 kali Z-nya tadi 0,56. Kemudian dihitung, peroleh 0,67. Dan kita hitung Vm sama dengan Zm kali Nm kali Ru kali Tm bagi Pm. Nah, ini sudah dihitung tadi di gas ideal, berarti Zm kali Vm gas ideal. Diperoleh 0,67 kali 1,33. Hasilnya ada 0,891 meter pangkat 3. Namun hasil ini adalah baru iterasi pertama. Ini adalah iterasi pertama. Kita harus mengulang perhitungan, menghitung kembali VR N2 dan VR CO2, tapi mengganti nilai 1,33 ini. Kita ganti 1,33 dengan nilai ini, nilai yang baru, yaitu 0,891. Jadi iterasi kedua kita pakai Vm bukan 1,33 tapi Vm yang baru, yaitu 0,891 meter pangkat 3. Selanjutnya hitung kembali VR N2, VR CO2, cari lagi nilai Zm dari gambar A15B dan Zm CO2 dari gambar yang sama A15B. Kemudian diperoleh hasil berikutnya. Nah, perhitungan akan berhenti manakala kita sudah dapatkan Vm ini sudah tidak berubah. Jadi pada titik tertentu nilai ini sudah berhenti berubah konstan ya. Dia akan konstan. Nah, berdasarkan kalau kita hitung lebih lanjut, maka nilai Vm tidak berubah pada iterasi keempat. Diperoleh Vm sama dengan 0,648 meter pangkat 3. Jadi kita harus menghitung sampai 4 kali mencari VR N2, VR CO2 dengan mengganti hanya nilai Vm saja. Mungkin terlihat perhitungannya sangat panjang, namun kalau kita hitung dengan menggunakan program atau
aplikasi Excel misalnya yang paling mudah, maka ini bisa dihitung dengan mudah. Tingkat kesulitan mengerjakan dengan menggunakan hukum Dalton hanya mencari nilai ZM komponen dengan menggunakan gambar A15, karena betul-betul hanya memerlukan ketelitian dalam menarik garis pada kurva yang ada. Nah, bisa diperhatikan bahwa perbandingan ketiga hasil, ya, perbandingan ketiga hasil untuk jawaban D 0,648, ini adalah jawaban D. Kemudian untuk C adalah 0,638 dan B 0,652. Ketiga nilai ini berada pada nilai yang tidak berbeda jauh, 0,6, hanya berbeda pada dua angka desimal terakhir. Jadi hasil yang diperoleh bagian B, C, dan D itu sangat dekat, tetapi sangat berbeda jauh dengan hasil yang diperoleh pada menggunakan gas ideal yang sebesar 1,33, sangat berbeda jauh. Oleh karena itu, memperlakukan campuran gas sebagai gas ideal itu justru akan menghasilkan kesalahan yang sangat besar. Nah, catatannya bahwa ini berlaku ketika tekanan dari campuran tersebut adalah termasuk tekanan yang sangat tinggi. Jadi itulah pembahasan untuk contoh 13.2. Selanjutnya contoh 13.3, ekspansi dari campuran gas ideal di turbin. Campuran gas oksigen O2, karbon dioksida CO2, dan helium He dengan fraksi massa berturut-turut 0,0625, 0,625, dan 0,3125 memasuki turbin adiabatik pada 1000 kPa atau 1 MPa dan 600 Kelvin secara steady, dan selanjutnya diekspansi pada tekanan 100 kPa seperti pada gambar. Efisiensi isentropik turbin adalah 90%. Untuk komponen gas dengan asumsi panas spesifik konstan pada suhu kamar, tentukan A, kerja persatuan massa campuran, dan B, eksergi destruksi serta efisiensi hukum kedua turbin. Asumsikan temperatur lingkungan T0 sama dengan 25 derajat Celcius. Pertama-tama kita menuliskan parameter atau informasi yang diketahui dari soal, yakni fraksi massa. Ya, fraksi massa itu dengan simbol MF. Pertama, O2 adalah 0,0625. Fraksi massa untuk CO2 0,625, dan fraksi massa helium 0,3125. Kemudian berikutnya yang diketahui adalah 1000 kilopascal, ya, masuki temperatur turbin adiabatik kita ini keadaan 1 dan ini keadaan 2.
Berarti T1 600 Kelvin, P1 1000 kilo Pascal, kemudian selanjutnya P2 100 kilo Pascal, dan informasi yang terakhir adalah efisiensi turbin adalah efisiensi sentropik turbin 90%. Pertanyaannya yang pertama adalah kerja persatuan massa berarti W kecil. Dan pertanyaan kedua, ada dua, dicari eksergi destruksi dan efisiensi hukum kedua. Nah, pertama kita tentukan untuk W out tidak lain adalah persamaannya ini bisa dihitung dengan menggunakan entalpi, ya. Ini bisa entalpi H1 kurang H2, atau bisa juga dengan menggunakan parameter temperatur, tapi gunakan CP T1 kurang T2. Yang ada di soal T1, T2 tidak diperoleh. Oleh karena itu, kita fokus terlebih dahulu mendapatkan nilai T2 atau temperatur pada akhir ekspansi. Nah, sementara untuk nilai T2 kita harus menggunakan persamaan yang ada pada materi sebelumnya. Untuk proses ekspansi sentropik, biasanya hubungannya adalah T2 sama dengan T1 per P2 per P1, K kurang 1 per K. Kemudian selanjutnya kita cari nilai panas spesifik gas-gas pada suhu kamar untuk CP, CV, dan CP untuk O2, CO2, dan HE. Nilai ini bisa diperoleh dari tabel A2. Tabel A2 untuk O2 oksigen diperoleh CP ini. Dan nilai K-nya. Kemudian untuk CO2, karbon dioksida, ini tadi oksigen,
diperoleh 0,846, 0,657 dan K-nya 1,2. Kemudian untuk helium 5,1928, 3,156. Nilai-nilai ini dibutuhkan untuk penghitung panas spesifik tekanan konstan dari persamaan tadi. Di sini tadi diperoleh nilai CV-nya 0,658, 0,918, untuk CO2 0,657 dan 0,846, helium 3,1156 dan 5,1928. Sehingga kita bisa hitung CP CP rata-rata campuran M F O2 dikali CP O2 tambah MF CO2 kali CP CO2 tambah MF helium CP helium. CP helium. Tadi 0,0625 kali 0,918 tambah 0,625 kali 0,846 dan 0,3125 kali 5, yang ini 1928. Hasilnya diperoleh 2,209 kJ per kilogram Kelvin. Adapun untuk nilai CV sama saja, kita ganti nilai CV ya. Jadi 0,0625 kali CV-nya 0,658 tambah 0,625 kali 0,657 tambah 0,3125 kali 3,1156. Ini diperoleh 1,425 kilojoule per kilogram Kelvin. Adapun untuk konstanta gas nyata campuran serta perbandingan panas spesifik, yaitu K. R sama dengan CP dikurang CV. Nilai ini CP 2,2, 2,209 dikurang 1,425, 0,7836 kilojoule per kilogram Kelvin. Sementara K itu adalah CP per CV.
sama dengan 2,209 dibagi 1,425, peroleh 1,550. Maka temperatur akhir secara isentropik T 2S sama dengan T1 T2 per T1 pangkat K kurang 1 per K, boleh 600. P2 nya itu 100 dan P1 nya 1000 pangkat, kita ambil nilai ini K nya, K kurang 1 1,55 kurang 1 bagi 1,55. Ini jika dihitung dengan kalkulator diperoleh 265 Kelvin. Nah, selanjutnya ini baru nilai T2 isentropik, karena di soal diketahui turbin memiliki efisiensi isentropik turbin tadi 0,9, maka T2 sama dengan T1 dikurang efisiensi turbin T1 kurang T2S, yakni 600 dikurang 0,9, T1 nya 600 dikurang 265, peroleh 298,5 Kelvin. Inilah T2. Nah, bisa diperhatikan bahwa turbin bersifat adiabatik dan dengan demikian tidak ada perpindahan panas. Hasil kerja yang sebenarnya ditentukan dari W out sama dengan CP kali T1 kurang T2. CP yang dimaksudkan tadi yang kita hitung adalah 2,209 dikali 600 dikurang hasil ini 298,5, maka diperoleh 666 kilojoule per kilogram. Inilah nilai kerja persatuan massa. Selanjutnya pertanyaan B, berapa nilai eksergi destruksi? Eksergi destruksi bisa dihitung dengan persamaan T0 S gen. Berarti kita harus cari S gen. Mana S S gen itu adalah S2 kurang S1. Nah, persamaan untuk S2 kurang S1 adalah CP ln T2 per T1 kurang R ln T2 per T1. Semua nilai-nilai yang dibutuhkan dalam perhitungan ini sudah diperoleh. Untuk CP adalah 2,209 dan T2 juga sudah ada 298,5 dibagi 600 dikurang R nya juga sudah dihitung tadi adalah 0,7836 ln P2 yakni 100 kilopascal dibagi 1000 kilopascal, maka diperoleh hasil 0,2658 kilojoule per kilogram Kelvin.
Nah, dengan hasil ini kita hitung eksergi destruksi adalah T0 kali gain sama dengan yang dimasukkan adalah nilai T0 dalam satuan Kelvin, 25 tambah 273 kali gainnya langsung kita masuk 0,2658 diperoleh 79,2 kilojoule per kilogram. Kita bisa juga menghitung eksergi yang dikeluarkan sebagai jumlah hasil kerja turbin atau eksergi yang dihasilkan dan eksergi destruksi, yaitu eksergi yang dikeluarkan adalah sama dengan 666 yang ini ditambah 79,2 sebesar 745,2 kilojoule per kilogram. Dan yang terakhir adalah menghitung efisiensi hukum kedua dengan persamaan adalah W out dibagi eksergi dikeluarkan. (660) dibagi dengan 745,2 diperoleh 0,894 atau 89,4%. Efisiensi hukum kedua adalah ukuran dari kesempurnaan termodinamika. Jadi proses yang tidak menghasilkan entropi dan karenanya tidak membuat atau menghancurkan eksergi atau menghasilkan eksergi destruksi akan selalu memiliki efisiensi hukum kedua sebesar 100%. Demikian untuk pembahasan mengenai contoh 13.3. Itulah tadi 3 contoh soal terkait dengan campuran gas. Mudah-mudahan 3 contoh soal yang diberikan tadi memberikan pemahaman bagaimana menerapkan persamaan-persamaan yang ada untuk mendapatkan sifat-sifat dari campuran gas tidak bereaksi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.